lantaran banjir yang terjadi tadi pagi. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bergerak cepat menindaklanjuti bencana banjir Halmahera Barat pada Rabu 7 Januari 2026. Sang gubernur langsung menggelar pertemuan khusus bersama seluruh Balai Teknis Kementerian PUPR di wilayah Maluku Utara. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Ternate sebagai upaya mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganan jangka panjang agar banjir serupa tidak terus berulang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ternate, Samsul Sardi. Rekan Samsul Sardi, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saya berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi melaporkan terkait dengan dampak banjir yang dampak banjir di Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Ibu, Desa Gamlamo yang direspon langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, yang dimana langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan pada Rabu 7 Januari 2026 kemarin, di mana Gubernur usai rapat kepada wartawan mengatakan pertemuan lintas balai digelar meskipun kondisi banjir mulai surut, Tribunes. Langkah ini diambil untuk memastikan solusi yang dihasilkan bersifat permanen, bukan sekedar penanganan darurat, Tribunes. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan hasil kunjungan lapangan Kepala BWS maupun pihak BPJN bersama anggota DPR RI Irene Yusiana Roba sebelum kejadian banjir sudah menyoroti adanya penyempitan aliran sungai, Tribunes. Penyebabnya adalah bangunan warga yang berdiri di jalur aliran air. Selain itu, aliran sungai, kata Sherly, kecil menuju sungai besar di wilayah Ibu terhambat oleh satu bangunan ruko dan satu rumah warga, Tribunes. Akibatnya kapasitas aliran air tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Dalam kutipan, saat hujan deras, kecepatan aliran air tidak mampu mengimbangi volume air yang masuk, jelas Sherly, Tribunes. Meskipun koordinasi air telah berlangsung, sambung Sherly, ia menegaskan bahwa penanganan dampak banjir tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, di mana Dinas Sosial dan BPBD Maluku Utara sejak pagi telah berada di lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga terdampak serta menyiapkan langkah-langkah lanjutan. Sementara itu, Kepala BWS M. Sali Taib menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten dan Provinsi terkait penyempitan jalur air dari sungai kecil ke sungai besar di Kecamatan Ibu. Di lokasi tersebut terdapat ruko dan rumah warga di kiri kanan sungai yang mempersempit jalur air, Tribunes. Perlu dilakukan sosialisasi karena bantaran sungai seharusnya bebas dari bangunan. Dari hasil rapat balai ini turut dihadiri Kepala Balai dan Kepala Balai Kawasan, Balai Sungai serta Balai Pekerjaan BP2JK, Tribunes. Gubernur Maluku Utara dampingi PLT Kepala Dinas PUPR Risman Yanto Jafar. Selain itu, Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah pusat guna memastikan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh, terukur dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan masyarakat. Terima kasih, rekan Alinda. Saya kembalikan ke studio. Pertemuan ini menindaklanjuti apa yang banjir tadi terjadi di Kecamatan Ibu untuk mencari penyebab dan solusi. Jadi tadi sudah diidentifikasi permasalahannya. Kebetulan memang sudah pernah ada kunjungan dari
DPR RI Ibu Iren bersama dengan Kabalai SDA di sekitaran banjir yang terjadi tadi pagi. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi dan Dinas Sosial maupun Dinas BPBD sudah ada di lokasi, sudah tiba di Jalolo, sekarang sedang menuju ke Ibu. Dan selain dari itu yang dibahas adalah kita rakor antara pemerintah provinsi dengan Balai PU, ada SDA, ada Bina Marga, ada Satgas PS, Cipta Karya untuk di sekitaran banjir yang terjadi tadi pagi. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan. Di sekitaran banjir yang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.